Bukannya berbicara dengan baik, Si Eun langsung menyalahkan ayah Humin atas semua kekacauan yang terjadi kepada anaknya. Humin saat ini sudah bergabung ke aliansi gangster di kawasannya dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua geng itu. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, Humin diberikan uang oleh Baekji, sang pemimpin aliansi. Awalnya Humin menolak, namun karena ayahnya membutuhkan uang itu, Humin tetap menerimanya. Humin sebenarnya sangat menyesal mengapa teman masa kecilnya menjadi ketua gangster seperti itu, dan Humin juga terpaksa bergabung ke mereka demi melindungi keluarga dan teman-temannya yang lain agar tidak diganggu oleh Baekji dan aliansinya. Kembali ke rumah Humin, mereka semua malah diusir oleh ayah Humin karena perkataan Si Eun yang menceramahi ayah Humin. Si Eun yang penasaran tentang aliansi gangster yang merekrut Humin mencoba mencari informasi dari Choi, orang yang sempat ingin gabung juga ke aliansi itu namun sudah ditolak. Ternyata aliansi ini melakukan tindakan kriminal pencucian uang para mafia. Uang haram tersebut dihasilkan dari mencuri sepeda motor dan dijual kembali setelah dipreteli. Walaupun masih SMA, aliansi gangster ini sudah melakukan tindakan kriminal yang mengerikan. Setelah mencuri motor lalu menjualnya kembali, mereka melakukan pencucian uang dengan berpura-pura membuka bisnis bowling. Begitulah informasi tentang aliansi gangster yang disampaikan oleh Choi kepada Si Eun dan teman-temannya. Mereka bertiga pun harus memikirkan cara bagaimana untuk membawa kembali Humin yang sudah bergabung ke sana. Setelah mendapatkan uang karena berhasil menjalankan misi sebelumnya, sekarang Humin malah disuruh mencuri sebuah sepeda motor. Humin sempat dilema apakah dia bisa melakukan hal kriminal semacam ini. Namun terlihat Humin sudah sangat dekat dengan targetnya. Sementara itu teman-teman yang berusaha menyelamatkan Humin sudah menjalankan rencana mereka. Si Eun datang seorang diri ke markas para aliansi gangster ini untuk mencari Baekji, pemimpin mereka. Lalu dua temannya yang lain diam-diam mencoba mencari tempat penampungan motor curian para aliansi gangster tadi. Setelah mencari ke tempat yang dicurigai, akhirnya mereka menemukan sebuah gudang yang berisi banyak sekali motor yang mencurigakan. Mereka pun yakin ini adalah tempatnya setelah melihat beberapa petunjuk yang ada. Pemuda ini diberikan tugas oleh aliansi gangsternya untuk mencuri sebuah motor. Namun ia sempat terhenti karena sebuah telepon dari sahabatnya yang sedang mencari keberadaan Humin saat ini. Gotak dan Juntae yang sudah berhasil menemukan gudang tempat penampungan motor curian aliansi gangster itu langsung menerobos masuk dan mencoba mencari beberapa barang bukti kejahatan mereka. Sementara itu Si Eun masih berada di markas gangster itu untuk bertemu dengan Baekji, sang pemimpin. Si Eun mencoba mengajak Baekji bernegosiasi untuk melepaskan Humin. Namun Baekji malah menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui kalau Juntae dan Gotak sedang membobol gudang mereka dan beberapa pasukan sudah dikirim ke sana untuk menghabisi mereka. Tepat pula Humin sudah pulang ke markas itu dan terlihat ia sangat marah dengan tindakan Si Eun. Setelah Si Eun mengatakan bahwa Gotak dan Juntae terjebak di gudang, Humin ternyata mulai mencemaskan mereka. Dan saat Baekji keluar, Humin mengatakan bahwa ia tak mau lagi menjalankan kejahatan aliansi ini. Ternyata Humin juga tidak jadi mencuri motor yang sudah ditugaskan kepadanya. Sementara itu di gudang ternyata Gotak dan Juntae sudah terkepung oleh para gangster ini. Namun dengan beberapa trik dan perlawanan mereka berhasil lari. Namun saat dalam perjalanan ke sana, Si Eun mendapat telepon dari rumah sakit bahwa sahabatnya Suho sedang kritis dan itu membuatnya sampai bengong di tengah jalan. Gotak dan Juntae sempat lolos setelah bersembunyi di bawah mobil. Tapi keberhasilan itu tidak bertahan lama karena salah satu anggota gangster menemukan mereka. Gotak juga tertahan oleh anggota yang lain. Juntae yang sama sekali tidak punya kemampuan berkelahi mau tak mau menyerahkan saja bukti kejahatan para gangster ini yang sempat mereka ambil. Namun terlihat di belakang ada seseorang datang menolong dan itu adalah Humin. Para anggota gangster ini tidak ada yang tahu kalau Humin sudah tidak mau lagi bergabung dengan mereka. Tapi karena memang Humin sangat kuat, segala usaha gangster ini untuk menghentikan Humin hanya sia-sia. Humin yang semakin beringas terpaksa harus dihentikan oleh Gotak. Tepat pula saat itu Juntae mendapat kabar bahwa Si Eun masuk rumah sakit. Tak berlama-lama mereka langsung datang ke rumah sakit mencari Si Eun yang saat ini sedang tak sadarkan diri. Ibu Si Eun yang sudah sangat kesal dengan permasalahan gangster ini malah memarahi teman-teman Si Eun dan meminta Humin, Gotak dan Juntae tidak lagi bergaul dengan Si Eun. Terlihat kondisi Si Eun begitu buruk dan Humin merasa sangat bersalah dengan kekacauan ini. Tangisannya pun tak tertahankan lagi karena Humin merasa sangat bersalah atas kejadian yang menimpa Si Eun yang saat ini harus tak sadarkan diri di rumah sakit. Teman mereka yang lain yaitu Juntae ternyata mendapat potongan kertas yang berisi bukti transaksi penjualan motor curian yang dilakukan oleh para gangster ini. Baekjin sangat marah kepada anggotanya dan meminta bagaimanapun caranya potongan satu lembar itu harus ditemukan. Bermodalkan satu lembar kertas ini, Juntae mencoba melapor kepada polisi bahwa ada satu aliansi gangster yang melakukan pencucian uang hasil jual beli motor curian. Namun polisi ini malah menganggap Juntae hanya main-main saja karena membuat laporan hanya dengan modal selembar kertas. Juntae pun pergi dan saat keluar dari kantor, ia ternyata sudah dicegat oleh anggota gangster ini. Juntae tertangkap dan dibawa ke markas gangster itu. Ia pun juga mendapat ancaman dari Baekji, tapi ternyata Juntae sama sekali tidak takut. Ia tak peduli walaupun harus dipukuli di sini demi melindungi teman-temannya. Namun tiba-tiba mantan wakil ketua aliansi gangster ini datang dan malah menolong Juntae. Apakah mantan wakil ketua aliansi ini berkhianat? Saat Humin dan Gotak akan datang menolong Juntae, Humin pun heran melihat sikap wakil ketua aliansi ini yang malah membantu mereka. Kondisi
Kondisi aliansi gangster yang dipimpin Baek Ji ini juga semakin buruk karena mafia yang memperkerjakan mereka sudah menagih hasil kerja gangster ini. Jika Baek Ji tidak segera memberikan uang yang diminta, nyawanya pun terancam. Dengan sangat berani, pemuda ini datang sendiri ke sekolah Baek Ji. Humin menantang aliansi gangster yang dipimpin oleh Baek Ji ini untuk bertarung melawan sekolah mereka. Jika sekolah Humin menang, aliansi Baek Ji harus bubar. Berita bahwa sekolah mereka akan bertarung melawan aliansi gangster di kawasan mereka sudah disampaikan kepada seluruh siswa. Tentu saja siswa Bizer awalnya merasa takut karena sekolah mereka akan melawan kumpulan sekolah lain yang bersatu. Baek Jin pun juga sudah menyusun rencana dengan aliansi mereka untuk bertahan melawan Bizer. Humin yang awalnya sangat benci perkelahian, ia sekarang malah memberikan suara perlawanan kepada gangster itu. Humin juga tak henti-hentinya menunggu Si Eun sadar. Ibu Si Eun yang awalnya menghakimi Humin terlihat sudah mulai membaik dan meminta maaf kepada Humin, lalu mempersilahkan Humin untuk masuk melihat Si Eun. Dalam mimpinya, Si Eun bertemu dengan teman masa lalunya yang sudah menghancurkan hidupnya, dan tak lama setelah itu Si Eun sadar. Ternyata Si Eun hanya menderita syok di tubuhnya dan tidak ada cedera parah. Ia pun langsung menemui temannya yang sudah lama menunggu. Mereka pun tak menyangka kalau Si Eun malah mengajak mereka untuk menyelesaikan Baek Ji. Humin bersama teman-temannya sudah menyusun rencana untuk pertarungan melawan aliansi gangster itu. Si Eun sudah menyusun strategi untuk pertarungan ini. Langkah pertama adalah Si Eun meminta salah satu preman di sekolahnya untuk menyamar dan mengadu domba anggota aliansi ini. Mereka membongkar kejahatan aliansi itu yang sering mendapat uang haram sangat banyak namun tidak pernah terbuka ke anggotanya. Banyak dari anggota aliansi ini merasa hanya dimanfaatkan saja sehingga mereka memutuskan untuk membelot saja dari pertarungan. Saat hari pertarungan tiba, Humin masih menunggu teman-temannya dan saat Baek Ji sampai ke arena, ia sangat heran mengapa anggota yang datang sangat sedikit. Siswa SMA Bizer juga sudah mulai berkumpul. Bahkan preman ini yang awalnya sangat dibenci, kini juga akan ikut bertarung. Ini adalah untuk pertama kalinya sekolah Bizer akan bersatu walaupun sebelumnya mereka saling membenci. Sementara itu Si Eun memisahkan diri dan datang ke markas aliansi gangster itu untuk bertemu dengan wakil ketua aliansi yang sudah berkhianat dan orang itu sudah berjanji akan memberikan bukti kejahatan aliansi mereka kepada Si Eun. Pemuda ini malah dijebak wakil ketua aliansi gangster ini yang katanya akan membantu Si Eun membongkar kejahatan mereka. Si Eun menyesal, dengan mudah saja ia percaya bahwa orang itu akan tobat. Sementara itu teman sekolahnya yang lain sudah bersiap akan bertarung. Tapi karena Si Eun tidak ada kabar, Juntae memutuskan untuk menyusul Si Eun dan siswa lainnya langsung menuju ke arena. Humin benar-benar bertekad untuk membubarkan aliansi gangster ini sebab perjanjiannya adalah jika SMA Bizer yang dipimpin Humin menang, aliansi ini akan bubar. Tapi jika SMA Bizer kalah, mereka harus bergabung ke aliansi dan menjadi budak di aliansi itu untuk berbuat kejahatan. Pertarungan pun langsung pecah dan Humin memimpin barisan terdepan. Baek Ji terlihat hanya menunggu dan tentu saja targetnya adalah Humin. Si Eun yang sempat disekap ternyata pura-pura pingsan dan saat orang yang menahannya lengah, Si Eun langsung menyerang. Juntae yang datang menjemput Si Eun juga tiba tepat waktu sehingga Si Eun bisa cepat menyusul ke arena. Perkelahian antara pemimpin aliansi dan juga Humin akhirnya dimulai. Humin tidak menyangka akan bertarung seperti ini dengan teman masa kecilnya. Terlihat Humin fokus menyerang di bagian lengan Baek Ji, tapi entah mengapa Humin malah tiba-tiba melemah. Di tengah perkelahian, pemuda ini entah mengapa malah mengendurkan serangan sehingga hampir saja Humin pingsan. Padahal awalnya Humin sangat mendominasi. Aliansi gangster ini pun merasa kalau mereka sudah menang sebab ketua SMA Bizer sudah kalah. Tapi salah satu petarung terkuat SMA Bizer datang dan Si Eun seorang diri akan melawan Baek Ji untuk menentang hasil pertarungan ini. Tentu saja Si Eun tidak akan membiarkan SMA mereka kalah dan harus jadi budak aliansi ini. Saat bertarung melawan Baek Ji, Si Eun terlihat fokus menyerang bagian kaki kiri Baek Ji. Setelah sebelumnya saat melawan Humin, lengan kiri Baek Ji sudah babak belur. Setelah membuat kaki kiri Baek Ji tak berdaya, entah mengapa lagi-lagi Si Eun malah mengendurkan serangannya juga, sama seperti yang dilakukan Humin tadi. Sekarang Si Eun yang tak berdaya, namun tiba-tiba Humin datang dan memberikan pukulan terkerasnya kepada Baek Ji. Alur pertarungan seperti ini ternyata sudah direncanakan oleh Humin dan Si Eun. Inilah cara terbaik untuk mengalahkan Baek Ji dengan cara menyerang secara bergantian dan SMA Bizer pun memenangkan pertarungan. Dengan hasil ini, aliansi gangster ini pun harus dibubarkan dan setelah kekalahannya, Baek Ji menghilang tanpa jejak. Setelah kondisi membaik, Si Eun juga mendapat kabar bahagia bahwa sahabatnya sudah sadar dari koma. Tak bisa berkata apapun, Suho hanya bisa memberikan selamat kepada Si Eun karena sudah mendapat teman baru. Situasi di antara mereka sangatlah begitu haru karena Si Eun sudah menunggu-nunggu momen ini. Namun akhir dari cerita ini harus ditutup dengan air mata karena Humin mendapat kabar bahwa Baek Ji meninggal dunia setelah sekian lama menghilang. Walaupun sudah bertarung dengan sangat keras, Humin tetap merasa kehilangan karena Baek Ji adalah teman masa kecilnya. Tapi, siapa yang sudah menghilangkan nyawa Baek Ji?